Selamat siang hadirin yang terhormat, kembali lagi bersama saya Zevanya Iren Anggreni di Seputar Indonesia. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di kalangan remaja, yaitu komunikasi remaja yang buruk saat bermain game. Baik, di era digital ini, bermain game telah menjadi salah satu aktivitas favorit bagi banyak remaja. Namun, di balik kesenangan dan hiburan yang ditawarkan, ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, yaitu dampak negatif pada komunikasi. Pertama, mari kita lihat bagaimana komunikasi yang buruk dapat terjadi saat bermain game. Banyak remaja yang bermain game secara daring, seringkali berinteraksi dengan teman sebaya atau bahkan orang asing. Di lingkungan virtual ini, penggunaan bahasa kasar, penghinaan, dan perilaku toksik bisa menjadi hal yang umum. Remaja cenderung menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan tidak menghormati orang lain, yang tentu saja bisa mempengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian mereka. Kedua, komunikasi yang buruk juga seringkali mengarah pada konflik. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat dalam strategi permainan atau ketika salah satu pemain melakukan kesalahan, remaja bisa dengan cepat menjadi marah dan melontarkan kata-kata kasar. Hal ini tidak hanya merusak hubungan antar pemain, tetapi juga bisa meningkatkan tingkat stres dan emosi negatif di antara mereka. Selain itu, komunikasi yang buruk saat bermain game juga dapat mempengaruhi kemampuan sosial remaja di dunia nyata. Kebiasaan berbicara kasar dan tidak menghormati orang lain bisa terbawa ke kehidupan sehari-hari, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial yang sesungguhnya. Dan selanjutnya, kita akan melakukan wawancara terhadap para narasumber dari mahasiswa. Baik, bagaimana menurut tanggapan mereka ya mengenai hal tersebut? Di lokasi kita ada reporter kami, yaitu Hoirul Hafiz. Kami persilahkan. Baik, terima kasih jawabannya. Saya Hoirul Hafiz di sini akan mewawancarai narasumber tentang komunikasi remaja yang buruk saat bermain game. Ya, silakan Kak. Oke, sebelumnya saya Tiara sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apa saja contoh perilaku komunikasi buruk yang sering muncul di kalangan remaja saat bermain game? Contoh komunikasi buruk mungkin yang biasa kita lihat gitu ya pada kenyataannya, banyak anak-anak remaja mungkin sering bermain game online itu menjadi sering berkata kasar dan saling menghina teman-temannya mungkin karena mungkin terbawa emosi dan sebagainya. Itu sih menurut saya. Nah, yang selanjutnya Kak, bagaimana penggunaan bahasa kasar dan penghinaan saat bermain game dapat mempengaruhi perkembangan karakter? Untuk dampak dari perkembangan karakter mungkin anak-anak remaja terpengaruh pada lingkungan sosialnya ya. Jadi mungkin lebih apatis atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Terus juga bisa kehilangan empati dan kekurangan kepedulian terhadap orang lain, lalu menjadi antisosial dan mungkin karena keseringan berbicara kasar seperti itu jadi melekat pada karakternya gitu. Jadi sering sekali menjadi kebiasaan untuk sehari-hari berbahasa yang buruk. Yang terakhir Kak, bagaimana komunikasi yang buruk saat bermain game dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja di dunia nyata? Oke, mungkin buat hubungan sosial di dunia nyata, mungkin si anak menjadi antisosial, mungkin takut karena seringkali ada aja anak yang tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia maya gitu kan, karena keseringan bermain game dan seringkali menghabiskan waktunya di game.
lalu menjadi takut akan berkomunikasi karena tidak terbiasa menjalani komunikasi yang efektif dan baik, dan mungkin akan menghambat bagaimana dia berkembang di lingkungan sosialnya. Baik, di sini saya dengan mahasiswa yang berbeda dengan sebelumnya. Kak boleh perkenalkan diri dulu? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sania Isnaini dari Fakultas Komunikasi dan Informasi. Baik, di sini cuma ada beberapa pertanyaan untuk kakak, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara tingkat stres atau kecemasan remaja dengan perilaku komunikasi yang buruk saat bermain game? Ya, ada hubungannya antara tingkat stres dan kecemasan remaja, sehingga remaja itu menjadi agresif dan mengeluarkan kata-kata kasar, dan begitu juga mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya remaja itu dikeluarkannya. Dan dengan kecemasan atau stres juga, sehingga remaja itu lebih memilih untuk sendiri gitu dibandingkan berbaur dengan orang-orang lain, karena tingkat stresnya yang mengganggu game online itu. Baik Kak, yang terakhir, sejauh mana dampak dari komunikasi buruk dalam permainan daring bisa mempengaruhi prestasi akademis atau kehidupan sekolah remaja? Ya, cukup jauh, karena dengan game juga remaja itu menjadi mengganggu antara pemikirannya, yang dimana seharusnya belajar, tapi dia lebih memilih untuk bermain game gitu. Dan dia juga ketika belajar juga dia merasakan kecemasan karena rasanya itu pengen main game kayak gitu. Jadi cukup dampaknya itu cukup lumayan jauh dulu. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya balik lagi dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya, Hairul Hafiz. Sekali lagi, untuk mengatasi masalah ini, peran orang tua dan pendidik sangatlah penting. Mereka perlu memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya komunikasi yang baik dan sopan, baik di dunia nyata maupun di dunia virtual. Edukasi tentang etika berinternet dan bagaimana bersikap hormat terhadap orang lain harus menjadi bagian dari pembelajaran mereka. Selain itu, penting juga bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan permainan yang positif. Pengembang game itu bisa mengambil peran dan menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan pemain melaporkan perilaku buruk dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan yang tidak pantas. Kesimpulannya yaitu, meskipun bermain game dapat menjadi sarana hiburan yang menyenangkan, tetapi kita harus menyadari dan mengatasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya, terutama dalam hal komunikasi remaja, dengan kerjasama antara orang tua, pendidik, dan pengembang game. Kita bisa menciptakan lingkungan permainan yang lebih sehat dan positif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki komunikasi di kalangan remaja saat bermain game. Saya Zevanya Iren, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.